Sudah belum? Ya? Sudah ya? Saling tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita semua, terutama kenikmatan kesehatan waktu luang yang kita bisa menggunakan dua nikmat tersebut untuk terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak henti-hentinya untuk terus memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Taib, ini pertemuan keberapa? Ada yang masih menghitung? 132. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan. Di mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kelemah lembutan, ya. Lemah lembut seorang penuntut ilmu dalam menjalankan dan mengemban amanah dakwah, mengemban amanah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penuntut ilmu tersebut, termasuk kita semua. Tapi sebelum kita masuk kepada tema yang akan dijelaskan oleh beliau kaitannya dengan lemah lembut seorang penuntut ilmu, terakhir ayat yang disampaikan oleh beliau yang perlu kita bahas, yang perlu kita sampaikan adalah surat Ali Imran 110. Surat Ali Imran 110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini dinukilkan oleh beliau kaitannya dengan keutamaan ilmu agama, keutamaan penuntut ilmu agama yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran 110, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian itu, yaitu engkau wahai Muhammad dan umatmu itu adalah sebaik-baik umat. Khaira ummatin, sebaik-baik, terbaik itu maknanya. Terbaik, sebaik-baik umat yang pernah Allah ciptakan dari awal sampai akhir penciptaan manusia. Yang paling baik umat yang Allah ciptakan, yang Allah adakan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua insyaallah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan, menyebutkan sebab kenapa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia, yang Allah lahirkan, yang Allah ciptakan untuk manusia. Ada alasan di situ, atau ada sebab yang Allah betul-betul menjadikan umat Nabi Muhammad SAW, kita semua termasuk insyaallah ta'ala dari umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Allah katakan setelah itu sebab utamanya, ya, banyak sebab utamanya, sebab utama kenapa umat Nabi Muhammad SAW umat yang terbaik, manusia yang terbaik itu makna lainnya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian itu betul-betul telah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan apa yang Allah perintahkan, itu maknanya. Wa tanhauna 'anil munkari, dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar, apa yang Allah larang. Jadi ada dua, satu, memerintahkan apa yang ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf yang Allah perintahkan. Kedua, melarang dari perkara-perkara yang mungkar yang Allah larang. Ketiga, wa tu'minuna billah, kalian itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga
dimiliki oleh umat-umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi keimanan umat Nabi Muhammad SAW berbeda jauh dengan keimanan umat-umat sebelum umat Nabi SAW. Saya ulang lagi, semua umat dari para nabi dan para rasul sama keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dari segi kualitas kuantitasnya berbeda jauh antara keimanan orang-orang ataupun antara keimanan umat Nabi Muhammad SAW dan selain umat Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya banyak sekali, penjelasannya banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentunya pernah saya sebutkan, salah satu ayatnya surat An-Nisa 69. Surat An-Nisa 69. Ya. Kemudian wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya ada 3 di situ. Yang menjadikan penyebab utama kita semua insyaallah umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Dari 3 poin ini, dari 3 poin ini yang akhirnya menjadikan penyebab utama umat Nabi Muhammad SAW kita semua manusia yang terbaik, umat yang terbaik, dari 3 poin ini, dari 3 sebab utama 3 poin ini, itu kembali kepada satu makna, kembali kepada satu kata. Apa itu? Ilmu. Saya ulangi lagi, sebab utama kenapa umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita ditanya, kenapa sih umat Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada yang lainnya, padahal, misalkan gitu ya. Maka jawaban kita banyak sebenarnya. Yang paling tegas salah satu di antaranya adalah surat ini, atau ayat ini, Ali Imran 110. 3 Allah katakan, mereka itu, atau umat Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia terbaik, umat terbaik dengan 3 sebab. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kalian melarang kepada yang mungkar, dari sesuatu yang mungkar-mungkar. Tentunya umat-umat selain atau sebelum umat Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat ini, betul atau tidak? Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang sesuatu yang mungkar, juga disyariatkan poin ini. Tentunya tadi sudah saya sebutkan, ada perbedaan yang jauh dari 3 jenis ini yang sebenarnya juga dimiliki oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, di mana syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua lebih sempurna. Lebih sempurna. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin, disepakati oleh para ulama, semuanya menyatakan bahwasanya ketika Allah menjadikan nabinya nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, itu artinya sempurna semuanya. Makanya salah satu pendapat yang menyatakan surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat terakhir turun. Ada sebagian para ulama tafsir berpendapat, walaupun ada perselisihan di sana, ayat terakhir itu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Intinya ayat tersebut menegaskan dari Allah Subhanahu wa taala, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang paling sempurna. Semua pembahasan, semua permasalahan, semua problematika kehidupan umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak telah Allah jelaskan sedetail-detailnya, serinci-rincinya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, 3 poin ini kembali kepada satu kata, ilmu. Karena nggak mungkin kita memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, karena kita nggak mungkin bisa mencegah sesuatu yang mungkar, karena kita nggak mungkin bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Belajar, ngaji, duduk seperti ini, terus belajar dan terus belajar, memahami, mempelajari, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi simple kesimpulan dari ayat ini, di mana ilmu yang Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW
berbeda dengan ilmu yang Allah ajarkan, yang Allah wahyukan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya pembahasannya panjang. Intinya banyak perbedaan-perbedaan syariat yang sangat jauh antara umat Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya. Tentunya ada syariat yang satu garis lurus seperti tauhid. Tentunya syariat di sini maknanya adalah hukum-hukum, kemudian secara tinjauan hukum fikih dan seterusnya, itu banyak sekali perbedaan. Contoh, cara tobatnya umat-umat terdahulu itu kan apa? Bunuh diri. Jadi kalau mereka melakukan dosa-dosa besar, harus dibunuh. Saling bunuh sesama pelaku dosa besar, atau mereka yang membunuh diri mereka sendiri baru diterima tobatnya. Kan ngeri. Ngeri. Kisahnya Samiri itu yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum, dan seterusnya itu. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kalau kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bunuh diri kalian. Dikisahkan mereka berkumpul 100 orang lebih di dalam riwayat itu. Kemudian gelap gulita, masing-masing mereka membawa senjata tajam, kemudian mereka saling membunuh, ada yang membunuh diri mereka sendiri, kemudian setelah itu sebagian besar meninggal dunia. Dan Allah terima taubat-taubat mereka dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kan ngeri. Setiap kali kita melakukan dosa besar harus bunuh diri. Berarti kesempatan untuk berbuat baik sedikit, kecil. Karena harus mati. Kalau mati itu kan berarti kan tidak bisa berbuat baik lagi. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW, salah satu yang mengistimewakan daripada syariat selain umat Nabi Muhammad SAW, apa? Cukup istighfar. Menyesali apa yang telah dilakukan. Bertekad untuk tidak melakukan apa yang telah dilakukan dari kemaksiatan. Bertekad untuk mengembalikan semua hak-hak yang telah didolimi dari orang-orang yang didolimi. Dan seterusnya. Ringan sebenarnya. Ini keistimewaan yang menunjukkan kesempurnaan ilmu agama syariat Islam yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat ini. Kemudian yang ingin saya soroti kembali sebelum kita lanjutkan, ada kata ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Dikeluarkan, secara teks arti ayat ini dikeluarkan, maknanya dilahirkan, diciptakan kalian itu semua untuk manusia. Linnas, untuk manusia. Jin bagaimana? Atau manusia di sini apakah tidak termasuk dari manusia sebelum manusia umat Nabi Muhammad SAW? Maka maknanya adalah ukhrijat linnas, di mana sudah saya sebutkan tadi, ketika dikatakan syariat Nabi Muhammad SAW betul-betul sempurna, maka maslahatnya sangat sempurna, sangat banyak ketika syariat Nabi Muhammad SAW diterapkan oleh manusia. Begitupun jin, walaupun tidak disebutkan secara khusus di sini makna atau kalimat jin, karena mereka juga makhluk-makhluk Allah yang dibebani syariat. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif, kan ditolak oleh penduduk Taif dari golongan manusia. Kemudian beliau pulang dengan kondisi yang sangat lemah karena dilempari batu. Ketika itu beliau sholat malam, membaca Al-Quran di sholat malam beliau sebelum sampai Mekah. Turunlah surat Al-Ahqaf itu, ayat 29 atau 30 dan seterusnya itu. Wa idh sarafna minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Yang jin itu mendengar bacaan Al-Quran yang akhirnya mereka masuk Islam. Seperti ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Musa yang dahulu. Ini kata-kata jin-jinnya nih, karena jin-jin umurnya lebih panjang. Sehingga mereka mendapatkan hidayah dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mereka juga dibebani syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya yang Allah utus dari syariat yang paling sempurna ini adalah seorang manusia. Bukan seorang jin, bukan seorang malaikat. Tapi manusia. Itulah maknanya. Kenapa Allah menggunakan kata ukhrijat
linnas. Jadi intinya surat Ali Imran ayat 110 ini penekanannya adalah ilmu. Ya, keistimewaannya adalah ilmu. Kita mendapati syariat Nabi Muhammad SAW begitu amat sangat indah, sangat-sangat sempurna. Dan dulu pernah kita bahas ya surat Fatir ayat 28 apa ayat 18 itu ya, saya lupa, 28 kalau salah. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya para ulama lah dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada dua. Pertama, mereka mengerti tentang kebesaran Allah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, mereka mengerti betul para ulama ini tentang syariat, hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terlihat sekali keindahan ajaran syariat yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang dimana kita sama sekali tidak memiliki pilihan. Kita tidak memiliki kuasa untuk memilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini murni kuasa Allah, ini murni keputusan Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti niscaya mereka semua akan memilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini karunia anugerah yang terindah. Maka sering saya sampaikan, sesedih apapun kondisi kita, sesempit apapun kondisi kita, ya, sekurang apapun kondisi kita, semiskin apapun atau sefakir apapun kondisi kita, masih banyak nikmat yang harus kita syukuri, masih banyak nikmat yang harus kita berbahagia dengan nikmat tersebut. Jangan hanya memandang nikmat itu adalah ketika di lapangan rezeki, kita ketika bisa makan, ketika bisa minum, ketika bisa memiliki kendaraan, memiliki tempat tinggal, bukan. Banyak nikmat yang harus kita syukuri. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya di halaman 74. Beliau membuat sebuah pasal baru, masih kaitannya dengan akhlak penuntut ilmu, adab seorang penuntut ilmu. Beliau beri judul Ar-Rifqu fil umuri kulliha. Lemah lembutnya seorang penuntut ilmu, seorang yang mengerti tentang ilmu agama ini di semua perkara, di semua urusan. Lemah lembut. Kita sebutkan dulu beberapa dalil, nanti saya sebutkan penjelasan para ulama apa sih arti standarisasi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW dari kata ar-rifqu, lembut. Ada yang namanya Rifki? Rifki, ada Rifki? Pak Rifki ada ya? Nah, Rifki itu artinya apa? Seorang yang lemah, lembut. Harus tahu artinya Rifki itu apa. Ada, angkat tangan. Gak ada? Gak ada ya? Sudah, ada apa? Atau anaknya, atau orang tuanya, atau temannya lah. Pokoknya ada yang namanya Rifki, artinya adalah orang yang memiliki lemah lembut. Ternyata namanya Rifki paling kasar. Aduh, bertentangan dengan nama yang itu niatan orang tuanya, doa orang tuanya agar si anak seperti Rifki yang memiliki sifat lemah lembut. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 67. Al-Furqan 67. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ibadur Rahman, ada beberapa sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Ibadur Rahman itu hamba-hamba Allah yang Allah cintai, Allah kasihi
adalah di mana mereka itu apabila mereka bersedekah, berinfak, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Maksud tidak berlebih-lebihan ini tidak mengalahkan sesuatu yang lebih utama. Tidak mengalahkan sesuatu yang lebih utama. Contoh misalkan, seorang suami punya uang tabungannya di dompetnya totalnya taruhlah 2 juta misalnya. Kemudian dia ingin sedekah sunnah, dia ingin infak ke masjid. Dikeluarkan semuanya 2 juta misalkan. Yang dia belum memiliki keyakinan kuat, keimanan yang kuat kalau besok dapat rezeki lagi. Ya, maksudnya jangan konyol, jangan seperti kepingin seperti Abu Bakar, pengen seperti Nabi Muhammad SAW, kepingin seperti Umar, pengen seperti Sa'ad bin Waqqas. Kalau Nabi Muhammad, Abu Bakar, sedekahnya semuanya. Punya 1 triliun, langsung semuanya disedekahkan. Masya Allah, hebat banget dia. Bagi dong kalau ada yang punya. Maksudnya jarang orang kayak gitu, jarang. Betul-betul cinta akhirat. Betul-betul cinta akhirat. Betul-betul dia ngerti tentang akhirat itu seperti apa. Tapi kalau yang medit-medit getah basa itu, imannya masih dipertanyakan. Lebih condong, lebih banyak kecondongan ke dunia daripada akhirat. Tentunya kembalikan kemampuan kita masing-masing, keimanan kita masing-masing. Nah, Abu Bakar, Rasulullah SAW bisa sedekah sampai berlipat-lipat atau seluruh harta yang beliau miliki dengan keyakinan Allah akan memberikan ketawakal yang tinggi, Allah akan memberikan besok harinya, atau beliau yakin, SAW dan Abu Bakar yakin, ada perniagaan yang akan dia dapatkan keuntungannya besok. Untuk sekarang sudah cukup, ada untuk makan sampai besok, istilahnya kayak gitu. Ketika hartanya semua disedekahkan, dia yakin besok itu dapat lagi duit. Nah itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi nggak konyol. Nggak konyol itu maksudnya ya udah habisin yang hambur-hamburan untuk sedekah, kemudian akhirnya anak istrinya yang terlunta-lunta, anak istrinya yang kelaparan, anak istrinya dan seterusnya yang terdolimi atau jadi korban atas sedekah sunnah dia tadi. Tidak seperti itu. Itu maknanya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Tidak berlebih-lebihan. Jadi dia tahu harta yang dia keluarkan ini tidak sampai mencelakakan atau mengurangi jatah nafkah yang wajib untuk dia berikan kepada anak istrinya. Dia bisa menimbang-nimbang. Ya, tentunya dikembalikan kepada keimanan kita masing-masing. Gitu ya. Jadi tidak berlebih-lebihan itu maksudnya itu. Nggak konyol, yang akhirnya terlantarlah sedekah atau nafkah wajib dia ke orang tuanya, ke istrinya, ke anak-anaknya. Nah, itu maknanya itu. Tidak berlebih-lebihan sampai mendolimi orang yang lebih berhak untuk mendapatkan harta nafkah darinya. Walam yaqturu wa kana baina dzalik, dan dia nggak pelit, dan orang mukmin ini tidak pelit, tidak kikir, yaqtur, tidak pelit atau tidak kikir, tidak medit. Jadi dia sedekah tapi tidak berlebihan dan dia tidak pelit. Kemudian Allah simpulkan wa kana baina dzalika qawama, dan dia ini, mereka itu antara infak yang tidak berlebihan dan kekikiran tengah-tengah. Tengah-tengah. Qawama itu artinya tengah-tengah. Tengah-tengah itu seperti ini. Dia timbang-timbang betul berapa yang bisa dia sedekahkan sehingga tidak mendolimi atau tidak mengurangkan jatah wajib nafkah dia kepada keluarganya, dan dia sudah mensedekahkan sebagian harta yang dia keluarkan, yang itu adalah sedekah sunnah, yang itu tidak dikatakan orang yang pelit atau medit. Jangan dikira misalkan contoh, kita dapat sedekah dari orang, dapat sedekah dari seseorang lah ya, dikasih 100. Kita tahu dia banyak duit sebenarnya. Dia banyak duit. Dan kita pernah mendengar mungkin dia pernah sedekah ratusan juta. Ternyata datang ke kita atau mungkin pas ketemu dengan kita, orang ini ngasih ke kita 100.000 contohnya ya, 100.000. Kemudian biasanya kita katakan apa? Pelitnya masa cuma 100.000 doang? Nah,
Enggak seperti itu. Enggak seperti itu apa yang kita katakan kepadanya atau pikiran kita tidak seperti itu. Karena hanya dia yang mengetahui kondisi dia, kapan dia harus mengeluarkan nilai tertentu, sedikit atau banyaknya. Hanya dia yang mengetahui. Maka tidak boleh kita mengecap dia kikir, karena dia sudah bersedekah. Dan dia bersedekah dengan nilai tersebut, walaupun menurut kita sedikit dari apa yang keseluruhan yang dia miliki, bisa jadi dia banyak yang dia sedekahkan. Bisa jadi ada sesuatu keperluan yang mungkin kita tidak ketahui, yang akhirnya dia harus memberikan nafkahnya ataupun sedekahnya kepada kita dengan nilai yang mungkin menurut kita sedikit. Jadi tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir gitu. Maknanya itu. Penuh dengan pertimbangan ketika bersedekah, sehingga mereka dikatakan orang-orang yang di tengah-tengah, wa kana baina dzalika qawama. Nah, inilah yang disebut dengan arifku, lemah lembut dari sisi pergaulan kepada sesama orang-orang yang di sekitarnya dengan muamalah harta. Itu makna yang disebut dengan arifku. Secara tidak langsung Allah menyebutkan makna rifku dari sisi sedekah seperti itulah. Ada orang yang sedekah tidak rifku. Ada orang yang sedekah tidak rifku, tidak memiliki kelemah lembutan. Contohnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, termasuk 261, 262, puncak-puncaknya di 264. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan sedekah-sedekah kalian, infak-infak kalian dengan ngungkit-ngungkit, wal adza, dan mengganggu orang yang pernah diberikan sedekah tadi. Diganggu, didolimi maksudnya itu. Karena dia merasa ada jasa sama dia, akhirnya didolimi. Jadi orang beriman, wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah yang kalian telah sedekahkan dengan dua cara yang Allah larang. Alman, ngungkit-ngungkit. Kau tuh dulu. Bisoca ini, karena, dan seterusnya. Atau diganggu betul, didolimi. Maka dia bersedekah tidak dengan cara arifku. Karena cara yang arifku ketika bersedekah tadi di dalam surat Al-Furqan tadi. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi ayat Al-Baqarah 264 ini lawan atau bertentangan dari segi makna ya dengan surat Al-Furqan yang kita sebutkan tadi. Karena dia betul-betul perilakunya lawan dari kata rifku, lemah lembut. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti seorang yang berinfak dengan hartanya mengharapkan pujian manusia, riya kepada manusia. Hakikatnya orang ini wala yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah pamrih, minta kembali, minta sesuatu dari yang orang yang telah diberikan, artian lainnya, makna yang lainnya adalah dia tidak mengharapkan pahala surga. Artian lainnya adalah dia tidak mengimani kehidupan akhirat, itu maknanya. Makanya Allah cap dia wala yu'minu billah. Dia ini tidak beriman kepada Allah sebenarnya. Wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Karena intisari dari orang yang sedekah itu dulu pernah kita bahas. Sedekah kenapa disebut sedekah? Arti sedekah artinya kebenaran. Jadi sedekah itu artinya as-shadaq, yaitu kejujuran ataupun pembenaran. Di mana seorang sedekah pada dasarnya, pada umumnya dia sedang membuktikan kalau dia termasuk orang yang beriman. Karena dia tahu ketika disedekahkan harta yang telah dia cari-cari dengan cara yang begitu melelahkan, dia capek-capek cari duit, kemudian dia keluarkan, diperuntukkan, dinikmati oleh orang lain, diperuntukkan atau dinikmati orang lain kan ya, secara rasio
tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia telah usahakan dari mengumpulkan harta tadi. Ternyata kok diberikan ke orang lain, dinikmati oleh orang lain. Tidaklah dia melakukan hal ini kecuali dia mengharapkan sesuatu yang akan dia dapatkan setelah kematian di kehidupan akhirat. Ketika seorang memberi mengharapkan balasan dari orang yang diberi, pada dasarnya dia hanya mengimani atau meyakini kehidupan dunia, tidak mengimani kehidupan akhirat. Dan seterusnya itu ya. Jadi cara lemah lembut bersedekah, bermuamalah dengan harta, ya sudah kasih-kasihlah. Jangan nak ngungkit-ngungkit, jangan berutuan, ikhlaskan. Minta sama Allah pahala besar dari apa yang telah kita sedekahkan. Jadi gini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang yang sedekah itu, orang yang mengeluarkan harta itu untuk disedekahkan di jalan Allah untuk kepentingan kaum muslimin secara umum atau diberikan secara khusus kepada personalia masing-masing kaum muslimin. Membantu orang yang janda, orang miskin yang nggak bisa makan dan seterusnya. Ketika kita memberikan sedekah kepada seorang yang kita ingin berikan sedekah, sebenarnya yang terlihat itu yang bahagia siapa? Yang diberi kan ya. Senang dia diberikan sekian kebutuhan pokok misalkan ataupun uang dan seterusnya. Yang terlihat secara kasat mata siapa yang jingkrak-jingkrak istilahnya, senang, bahagia, menangis siapa? Yang diberi sedekah. Paham? Paham ya? Betul ya? Pada hakikatnya yang paling bahagia bukan dia. Siapa? Yang ngasih. Pola pikir ini coba dirubah, mindset ini dirubah. Pernahkah kita memberi sesuatu ke istri kita? Nah, skincare. Siap-siap ibu-ibu ya, yang suaminya di sini nanti dibeli skincare gitu. Ke orang tuanya, adik kakaknya, anak-anaknya. Seneng. Pernah nggak kita ngerasain itu? Jangan berutuan. Nah, berutuan itulah tanda gak ada keimanan sama sekali dalam hati kita. Demi Allah, naudzubillah. Aslinya orang mukmin ketika sedekah tuh seneng. Bahagia, paling bahagia. Yang paling bahagia dari ibadah sedekah ini, yang memberikan sedekah demi Allah, bukan yang diberikan sedekah. Yang paling bahagia yang memberikan sedekah. Karena dia tahu apa yang dia berikan ini, dia akan mendapatkan lipatan-lipatannya. Lipatan pahala. Yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang sama, 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dia menanam benih, ya, yang benih tadi, tanaman tadi bercabang-cabang, tujuh cabang. Yang setiap cabang bercabang-cabang lagi masing-masing menjadi 100 cabang. 7 kali 100 berarti. Dia tahu akan berlipat-lipat pahalanya. Jadi yang paling senang siapa? Dia sedekah 100. Yang miskin ini senangnya luar biasa. Dia dapat lebih daripada 100 nanti di akhirat, tapi nunggu mati dulu. Nunggu mati dulu. Seperti itu. Ya, sudahlah. Jangan berutuan. Senang, bahagia kita ngasih istri, ngasih anak, beli ini, beli itu. Ada kebahagiaan. Ya, kalau kita berutuan, berat. Berat di sini bukan berat yang memang dengan pertimbangan ya. Harusnya ini yang lebih maslahat, itu enggak masalah itu ya. Tapi berat di sini memang nggak mau ngasih, memang pelit nian, memang nak disimpan dewek istilahnya. Itu salah, itu menunjukkan hati kita tidak bisa dikatakan seorang yang mukmin. Kemudian beliau menyampaikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lemah lembut. Maha lemah lembut. Lemah di sini sudah satu kata ya, lemah lembut ya. Bukan maksudnya lemah atau lemes bukan ya. Itu sudah satu kata, jangan dipahami lemah lembut itu maksudnya oh berarti Allah lemah, lemes enggak.
Lemah lembut itu sudah jadi bahasa kita, yaitu perilaku yang tidak kasar lah ya. Sesungguhnya Allah SWT maha lembut lah, gitu aja lah. Yuhibbur rifqa, dan mencintai sesuatu yang lembut. Fil amri kullih, di semua perkara, di semua urusan. Termasuk sedekah. Semua urusan berusaha untuk berperilaku lembut, santuy, dan seterusnya. Udah, nggak kesabaran kayaknya ya. Saya akan sebutkan apa sih artian dari ar-rifqu, rifqi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan makna ar-rifqu itu apa. Di dalam kitab ini disebutkan nih. Ketika meriwayatkan ataupun mengomentari hadis riwayat Imam Bukhari. Tadi hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam kitab Fathul Bari beliau menyebutkan makna ar-rifqu itu apa. Di dalam kitab Fathul Bari beliau, Babur Rifqi fil amri kulli. Kata beliau, huwa linul janibi bil qawli wal fi'li wal akhdhi bil ashal. Masya Allah. Singkat, padat, sempurna. Huwa linul janib, yaitu perilaku yang lembut juga. Jadi kalau diterjemahkannya, perilaku yang lembut, perilaku yang tengah-tengah, tidak terlalu kasar, tidak terlalu lemah, apa istilahnya? Apa namanya? Lebay. Lebay, tidak terlalu kasar, tidak terlalu lebay, tidak berlebih-lebihan lah ya, tengah-tengah. Di semua sisi, yaitu perkataan, perbuatan, dan memilih sesuatu yang lebih mudah. Dan mengambil, bersikap, berkata, berbuat sesuatu yang termudah. Wal akhdhi bil ashal, sesuatu yang termudah. Wa huwa dhiddul unufi, lawannya adalah sikap kasar. Nanti saya terjemahkan apa maksud beliau ini. Adzan dulu sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi kata beliau, linul janib bil qawli wal fi'li, yaitu upaya untuk mengatakan sesuatu, untuk mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang penuh dengan pertimbangan. Yaitu apa? Mengambil sesuatu yang paling mudah, sesuatu yang paling ringan, tidak berlebih-lebihan tadi, wa kana baina dzalika qawama, tidak terlalu kasar, tidak terlalu lebay, tidak terlalu berlebihan ininya, lemah lembutnya. Maka kata ar-rifqu itu berlaku kepada perkataan ataupun perbuatan. Begitupun kata beliau, lawannya adalah al-unufu. Lawannya al-unufu, yaitu kekerasan. Al-unuf lawan dari ar-rifqu. Unuf kekerasan, ar-rifqu lemah lembut. Skripsi saya dulu di S1 saya tentang keluarga, hukum keluarga, judulnya Al-Unufu Al-Usari, yaitu kekerasan rumah tangga, KDRT. Judulnya itu, kekerasan rumah tangga, KDRT. Al-Unuf Al-Usari. Nah, jadi semua perkataan ataupun perbuatan yang umumnya dinilai oleh masyarakat, dinilai oleh manusia, perkataan atau perbuatan ini disepakati perkataan perbuatan yang tidak berlebih-lebihan, tidak condong kepada sesuatu yang kasar, atau tidak condong kepada sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu lebay. Tidak terlalu lembut gitu maksudnya. Tengah-tengah. Itu cara mengidentifikasi, cara untuk menentukan ini perbuatan ini menurut masyarakat perkara yang rifqu atau sebaliknya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil sampel, mengambil contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang akhirnya Nabi menyebutkan kata ar-rifqu. Yaitu apa? Beliau sebutkan sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW. Singkatnya, ada orang Yahudi lewat, di situ ada Aisyah, di situ ada Rasulullah SAW. Kata si orang Yahudi ini apa? Assalamu alaikum. Assalamu
alaikum. Kalau pakai lam sama mim kan artinya maknanya bener kan ya. Assalamualaikum itu kan bener maknanya bagus. Ini lamnya dihilangkan. Assamu sinnya panjang. Assamu alaikum. Assam, assumum artinya racun, kecelakaan maksudnya, kehancuran, mati kau gitu maknanya itu. Jadi orang Yahudi ini nyampaikan kepada Nabi di hadapan Aisyah, mati kau, ibarat kayak gitulah. Ada raja, presiden, sama istrinya, ibarat kayak gitu, ada orang lewat menggunakan kalimat tersebut. Nah, kira-kira apa yang dikatakan atau yang diperbuat, apa yang diputuskan oleh si raja ini? Bunuh dia, hukum dia, tangkap dia. Nah, Nabi SAW beliau tidak apa istilahnya ya, merasa gengsi. Beliau orang terhormat, ya, pemimpin, apalagi beliau nabi, utusan Allah yang terbaik, pemimpin. Ketika ada yang gituin, terlihat seakan-akan dihinakan. Ternyata beliau masih bisa, wa kana baina dzalika qawama, masih bisa melakukan sesuatu yang tengah-tengah. Beliau tidak melawan secara kasar seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, atau beliau tidak mengambil sikap yang terlalu lembut. Ya sudah, biarin aja lah. Gitu. Enggak kayak gitu, contohnya kayak gitu ya. Ya sudah, biarin aja Aisyah. Ayo kita pulang. Enggak kayak gitu bahasa Nabi. Itu kan terlalu berlebihan, jadi maksudnya terlalu lembut. Tidak menunjukkan haibah, kehormatan seorang nabi, seorang pemimpin. Kalau misalkan beliau seperti itu, seakan-akan Yahudi betul-betul bisa menginjak-injak atau bisa, berarti Nabi itu kalau diserang beliau ngalah. Jadi tidak terhormat jadinya. Maka Nabi ngambil tengah-tengah. Apa jawaban Nabi SAW? Waalaikum. 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 Maksudnya artinya apa? Kamu juga. Gitu doang. Maksudnya, kurang ajar, enggak kan ya? Kamu juga. Jadi waalaikum itu artinya apa? Kamu juga. Jadi kalau kamu doain saya keracunan atau saya mati, saya hancur, ya kamu juga. Jadi tengah-tengah. Enggak marah, enggak terlalu berlebihan juga. Kamu juga. Nah, inilah sikap yang disebut dengan ar-rifqu. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, baru setelah itu Nabi SAW, Aisyah enggak setuju dengan sikap Nabi SAW, harusnya marah, harusnya ngelawan. Ini Nabi kok ini, dan seterusnya. Wajar ya, seorang istri ngebela suaminya. Baru Nabi bilang ke Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa, atau innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah SWT itu maha lembut. Dan Allah sangat mencintai lemah lembut. Dan setelah itu dalam riwayat lain, wa yu'ti 'ala rifqi, dan Allah memberikan kelemah lembutan kepada seseorang, sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih, yang Allah tidak berikan kepada ma la yu'ti 'alal 'unufi, kepada orang yang memiliki perilaku keras ataupun kasar, lawan dari ar-rifqu. Jadi Nabi sendiri yang menyebutkan makna ar-rifqu dan mempraktekkan makna ar-rifqu dan menyebutkan lawan dari ar-rifqu. Nah, apa itu al-unufu? Keras dengan perbuatan atau perkataan. Nah, itu contohnya. Nah, inilah Islam. Keistimewaan Islam, syariat Nabi Muhammad SAW apa? Salah satunya adalah tidak berlebih-lebihan. Ambil jalan tengah. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, istilahnya itu. Dan itu semua syariat seperti itu kebanyakannya. Seperti itu. Contoh sholat misalkan, contoh sholat. Pemahaman tentang sholat tidak terlalu kaku. Misalkan seorang lapar, istrinya sudah masak makanan-makanan yang sudah siap saji. Komat. Sholat, tidak boleh. Nah, ini kan terlalu kaku dalam memahami agama. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha rafiq, maha lembut, mengerti apa yang cocok untuk hamba-hambanya, sehingga Allah memperbolehkan makanlah dulu. Makanlah dulu, sholatnya kage, tidak apa-apa, ketinggalan jamaah nggak apa-apa. Sholat di rumah tidak masalah, karena sudah jamaah sudah habis. Atau kecuali dia yakin masih ada jamaah, ya makanlah dulu. Perlunya intinya menghilangkan rasa lapar, langsung berangkat ke masjid. Tidak apa-apa. Inilah jalan tengah yang ditempuh oleh syariat,
ketika ada problematika seorang lapar, makanan sudah siap, komat. Komat, maka suruh makan terlebih dahulu. Hikmahnya adalah daripada dipaksakan ke masjid, sholat, kemudian dia yang seharusnya ingat sholat, ingat Allah, ingat makanan. Kan sami saja, sami mawon ya. Maksudnya nggak ada baiknya. Dan disinilah Allah mengerti tentang kebutuhan manusia. Jadi dia lapar, makanan sudah siap saji, di sholat dia dari takbir sampai salam semuanya mengingat makanan yang sudah disiapkan di rumah tadi. Maka tidak ada kekhusyuan dan tidak ada makna sholatnya. Maka lebih baik di rumah makan karena dia lapar ya, syaratnya lapar ya. Kalau nggak lapar ya jangan. Lapar, dia sambil makan sambil nginget, nanti sholat. Kan itu yang lebih baik jalan tengahnya. Dan semualah banyak kalau kita belajar fikih terlihat sekali jalan tengah yang tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu bermudah-mudahan. Itulah keindahan Islam, syariat Islam, dan menunjukkan lemah lembutnya Allah SWT dalam mengatur syariat yang sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan manusia, kebutuhan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hukum lah kalau kita belajar fikih. Jual beli, pernikahan, hukum jinayat, dan semuanya itu semuanya ada kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itu ya. Alhamdulillah, itu saja. Gak ada pertanyaan? Santri-santri mana? Balik, liburan. Oh, sudah ujian ya? Libur. Oh ya, oh gitu. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, akan kita bahas lagi lah masalah ini. Nah, maka pandai-pandailah setelah ini, setelah tahu tentang arifku itu apa, pandai-pandailah untuk menimbang-nimbang. Ini rifku atau tidak? Rifku atau tidak, seperti di lampu merah. Rifku apa enggak ini? Udah, sabar, jangan terobos, dan seterusnya. Atau motong kendaraan, itu juga harus sikap rifku juga. Kalau saya motong ini, terganggu nggak orang yang dipotong? Itu ditimbang-timbang. Termasuk misalkan orang yang pakai kanal pot racing itu, waduh, itu diminta bertanggung jawab nanti pada hari kiamat. Setiap orang yang dia lewati dengan suara yang keras tadi, itu nggak rifku itu, contoh itu ya. Seperti itu. Ya. Saja. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan ar-rifqu kepada kita semua. Sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah SWT yang paling dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.